Pes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat ya? Siapa yang nggak masuk? Esti. Esti karena apa? Sakit. Oh ya, bilangnya masuk ya. Semoga diberi kesembuhan Mbak Esti. Amin. Nah, sebelum kita memulai materi baru, kemarin ada yang ingat nggak materi apa? Kodok dan Qadar. Kodok dan kodar itu adalah Allah telah menetapkan sesuatu dan Allah juga telah mengatur kapan peristiwa itu terjadi. Seperti materi kita yakni yaumul kiamah, hari kiamat. Hari kiamat ini sudah ditetapkan oleh Allah dan juga Allah telah mengatur kapan hari kiamat ini akan terjadi. Nah, tujuan Ibu memberikan materi yaumul kiamah pada kalian agar kalian itu paham apa itu tentang hari kiamat dan apa sih macam-macam hari kiamat itu. Terus agar kalian juga tahu apakah pada zaman sekarang itu sudah muncul tanda-tanda hari kiamat. Tidak hanya itu, pelajaran yaumul kiamat juga memberikan kita belajar tentang tanggung jawab, jujur dan sabar. Sebelum lanjut tentang yaumul kiamah, disimak video ini, ada juga di Google Drive, dilihat. Ini tentang apa sih hari kiamat, ini tentang peristiwa atau gambaran hari kiamat besok. Nah, dari gambar tersebut anak-anak bisa tahu atau memahami apa itu tentang hari kiamat? Hari akhir. Hari akhir. Nah, hari akhir itu Hari kehancuran dunia. benar, hari kehancuran. Lanjut. Nah, apa itu yaumul kiamah? Yakni hari akhir, hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Jadi besok kalau di hari kiamat, entah itu kapan, kan rahasia ya. Itu seluruh semesta, entah itu bumi, entah itu langit, planet itu akan hancur. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Entah itu hewan, makhluk gaib, manusia, itu tidak ada yang selamat. Walaupun manusia itu membangun benteng kuat, entah itu dari besi, baja, itu akan hancur karena kuasa Allah itu sangat besar. Lanjut. Nah, macam-macam hari kiamat itu ada dua anak-anak, yakni sugro dan kubro. Apa sih kiamat sugro? Kiamat sugro itu kiamat kecil. Seperti apa? Ayo. Iya, pinter. Lanjut, Iya, pinter. Iya, pinter. Iya, kiamat sugro itu seperti bencana alam. Gunung Semeru itu juga termasuk kiamat kecil. Nah, sedangkan kiamat kubro itu adalah kiamat paling besar, peristiwa paling besar hari akhir. Kapan? Itu adalah rahasia Allah. Lanjut. Iya. Tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat ada sugro dan kecil. Yang sugro, yang pertama yakni munculnya berbagai fitnah. Sekarang banyak ya beredar fitnah. Salah satunya paling hot news itu adalah tentang pesantren, tentang kiai, tentang gus. Nah, banyak fitnah itu. Kita harus pandai-pandai mengolah atau memilih informasi. Lanjut, perubahan peran gender. Seperti contoh artis banyak ya, dari orang dia kelamin laki-laki menjadi perempuan, yang perempuan menjadi laki-laki. Sekarang banyak ya perubahan gender.
Lanjut, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Tidak hanya itu, di hakim, di pengadilan itu juga banyak sesuatu yang entah itu fakta atau tidak tahu ya, itu hanya urusan dari hakim tersebut. Lanjut, waktu terasa lebih cepat. Merasa nggak kalian? Kemarin baru saja Ramadan kan, puasa. Tapi kita akan melakukan Ramadan pada tahun 2026. Padahal 2025 itu baru singkat, baru kemarin, tapi akan kita ke 2026. Terasa cepat kan? Nah, itu termasuk tanda-tanda kecil. Lanjut, yakni ya, banyak ulama yang meninggal. Contohnya beliau Pondok Sarangan. Ada yang tahu siapa? Mbah Maimun. Mbah Maimun itu juga. Gusli. Ya, pintar. Sekarang ke tanda-tanda hari kiamat kubro. Ini besar. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah ini barat. Maaf. Timur. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, kalau matahari itu terbitnya dari mana? Timur. Nah, entah itu kapan, kalau terbitnya matahari itu dari arah barat, maka itu termasuk tanda-tanda hari kiamat besar, berarti semakin dekat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Jadi kalau ada munculnya Dajjal, makhluknya itu punya mata satu, biasanya itu kafir, dan dia itu berbadan besar. Nah, bagaimana cara agar kita selamat? Setiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, pintar. Yang selanjutnya yakni turunnya Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nabi terakhir tetap Nabi Muhammad. Jangan langsung, tapi kan hari kiamat besok Nabi Isa kan turun, tapi yang terakhir tetap Nabi Muhammad. Yakni yang selanjutnya turunnya Imam Mahdi dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya ini munculnya dukhon. Ada yang tahu nggak dukhon itu apa? Kabut tebal. Pintar. Jangan sampai kalian berpikir kalau ada kabut di pojok terus itu bukan ya teman-teman. Itu bukan munculnya dukhon terus ada Semeru itu kan banyak abu ya. Itu bukan asap dukhon. Nanti kalian itu apa? Ya itu gembel. Lanjut. Hikmah. Nah, hikmah dari kita belajar tentang materi hari kiamat, yakni pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kan hari kiamat kan hancur, semuanya kan hancur ya, menakutkan. Nah, itu membuat kita itu semakin iman, semakin takwa, takut. Kita membutuhkan pertolongan Allah. Jadi semakin kita beriman dan juga bertakwa. Kedua, menumbuhkan sikap jujur dan amanah. Kita semakin amanah dalam hal apapun. Yang ketiga, mendorong meninggalkan maksiat, karena yaitu takut atas peristiwa hari kiamat gak dapat pertolongan, akhirnya kita bertobat meninggalkan maksiat. Yang empat, memotivasi untuk memperbanyak amal soleh. Dari peristiwa tersebut kita belajar tentang hari kiamat, kita termotivasi memperbanyak amal soleh, entah itu dengan bersedekah. Bersedekah itu tidak harus dengan biaya besar atau hal besar, bisa memberi pertolongan temannya, meminjamkan pulpen, itu juga termasuk ya anak-anak. Selanjutnya, menumbuhkan sikap sabar dan tawakal, sabar atas cobaan. Yang enam, membangun rasa tanggung jawab dalam kehidupan. Nah, setiap perbuatan kita, entah itu apapun, benar atau salah, baik atau buruk, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi untuk anak-anak berhati-hati ketika bersikap, tanggung jawab. Kalian mempunyai tangan itu buat apa? Untuk hal apa? Kebaikan atau keburukan? Nanti tangan kalian itu sebagai saksi ketika di akhirat, bisa berbicara sendiri. Contoh Mbak Alia, tangannya ini dibuat sedekah. Saya bersaksi bahwasanya Alia Wulandari ini selalu suka bersedekah kepada teman-temannya, suka memberi. Tapi kalau Mbak Tasya suka menjahili temannya, nakal sama temannya, nanti bersaksi bahwasanya Tasya Nur Amalia ini suka menjahili temannya, suka membuli temannya. Nah, itu pasti ada tanggung jawabnya. Lisannya juga dijaga, selalu ucap yang baik. Astagfirullah. Nah,
Paham ya anak-anak? Sekarang kita mulai permainan. Nah, ibu ini akan membagi kelompoknya ada 2 di belakang. Ini seret dari belakang, di belakang dan dari depan. Nah, nama mainnya yakni COC. Maksudnya nanti salah satu kelompok, contoh dari Mbak Rafinsa, nanti maju seret di sini. Setelah itu kelompok 2 Mbak Tasya. Nanti pas Bu Guru melihatkan gambar tanda-tanda, contoh ya, ini contoh seret. Gambarnya apa ya, gunung meletus. Nanti angkat tangan dulu, set. Andaikan Mbak Tasya, itu termasuk tanda-tanda kiamat apa? Mbak Tasya jawab, kiamat kubro besar. Kalau salah berarti harus kembali. Kalau Mbak Tasya benar, tetap hidup. Nah, tetap hidup. Nanti yang Mbak Nafinsa kan jawabnya telat, nanti langsung duduk. Tahu ya? Paham ya dari sini? Silakan berdiskusi, dibuka drive-nya itu ada ya, itu bisa kalian diskusi dengan temannya untuk saling memahamkan atau kurang apa, nanti diskusi. Setelah itu kalau sudah siap kita mulai. Silakan diskusi dulu. Ayo diskusi. Sudah siap ya anak-anak? Sudah siap. Ayo silahkan maju kelompok 1 dan kelompok 2. Terserah ya. Kelompok 1 Mbak Nurma. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ayo. Nanti cepet-cepetan ya. Diusahakan ayo tanggung jawab belajar angkat tangan dulu. Oh nggak boleh lihat Mbak Indah. Oh enggak. Lihat sini aja angkat tangan dulu. Nah. Angkat tangan dulu ya nanti. Sudah siap ya? Siap ya? Tangannya di bawah. Nah. Ada apa? Ini. Ulangi. 1, 2. Nah, Mbak Nurman. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro. Loh kan dimaju. Ayo lanjut kelompok 2 maju. Siapa tahu? Menang itu aja. Tangannya di bawah. Menang. Tangannya di bawah, Mbak. Siap? Srit. Ya, Nurma. Sugro. Oke, pintar. Ini termasuk apa? Orang harga kepada orang tua. Asik. Ayo cepat-cepatan ya. Dia bertahan teman-teman. Lanjut kelompok 2. Tenang dewe loro biasa. Kok rada Oh ya boy. 1, 2. Mbak Nurma ini kok cepat-cepat sih. 1, 2. Apa? Angkat tangannya apa sih? Suk. Oh, Sugro. Pintar. Lanjut kelompok 1. Finalis berikutnya. Terakhir ya ini. Belum kamu. Apa? Ayo. Kiamat kubro. Pintar. Sudah. Silakan kembali. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih anak-anak, kita simpulkan bahwasanya hari kiamat itu adalah peristiwa yang hancur isinya semesta. Terus kiamat itu ada 2, yakni sugro dan kubro. Kita harus selalu berbuat baik. Sebelum ibu menutup, ada tugas dari ibu, yakni membuat mind map di mind map. Isinya itu pengertian hari kiamat, macam dan juga tanda-tanda. Nah, nanti dibuat sekreatif mungkin, dikumpulkan minggu besok. Sudah ya, tidak tanyakan? Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar biar semoga kalian sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15:47.